Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur movie Kamen Rider yang berjudul Kamen Rider Gaim X Wizard The Faithful Sengoku Battle. Film ini dibagi dalam 3 bagian. Bagian pertama berjudul Kamen Rider Wizard The Promised Place, di mana setting cerita diambil setelah seriesnya berakhir. Diceritakan Haruto yang harus berhadapan dengan Phantom Orge karena telah mencuri cincin harapan Koyomi dari Haruto. Bagian kedua dari film ini berjudul Kamen Rider Gaim Sengoku Battle Royale, di mana diceritakan adanya permainan Battle Royale yang diadakan secara eksklusif untuk Armor Rider yang ada di Zamawa City. Dan di akhir film ini berjudul Sengoku Movie Battle. Di sini Kamen Rider Wizard dan Kamen Rider Beast bergabung dengan Kamen Rider Gaim yang ada di dunia alternatif untuk menghentikan Kamen Rider Bujin Gaim dari tujuannya untuk memperoleh kekuatan tertinggi yang ia cari. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Film dibuka dengan Haruto yang mengambil sebuah bola milik anak-anak di taman yang tersangkut. Diketahui setelah seriesnya berakhir, Haruto sebagai Kamen Rider Wizard melakukan perjalanannya ke berbagai negara bersama jiwa Koyomi yang telah tersimpan di sebuah cincin. Sementara di tempat berbeda, Nito membantu Rinko menyelidiki kasus yang berkaitan dengan Phantom. Di sebuah gudang terbengkalai, mereka menemukan banyaknya Wise Man buatan yang disembunyikan di sana. Saat para Wise Man itu bangkit, Mayu, Yuzuru, dan Masahiro datang membantu. Setelah Nito terlepas dari perjanjian dengan Chimera, Rinko pun melarangnya menggunakan kekuatan Beast Driver kembali. Sementara di saat yang sama, para Rider Mage dibuat terdesak oleh kemunculan para Phantom itu. Namun tiba-tiba seorang pria muncul di sana menghabisi para Phantom buatan itu dengan mudah. Dan terungkap ternyata dirinya juga merupakan seorang Phantom bernama Orge. Tujuannya datang ke sana tak lain untuk memakan para Wise Man itu untuk menyerap kekuatan mereka. Di mana dengan memakan mereka, Orge pun dapat menggunakan kekuatan yang sama dengan para Wise Man itu. Dengan melemparkan batu-batu sihir, para Mage Rider pun dengan mudah dikalahkan. Karena Nito tak dapat bertarung, maka mereka memutuskan untuk menyelamatkan diri dan pergi dari sana. Sedangkan Orge yang tak puas memutuskan untuk mencari dan menyerap kekuatan naga yang ada di dalam tubuh Wizard. Tak lama kemudian akhirnya ia menemui Haruto yang sedang berada di negara Brazil. Tanpa basa-basi, Orge berkata bahwa kedatangannya ke sana untuk memakan naga yang ada di dalam tubuh Haruto. Setelah Orge berubah ke wujud Phantomnya, pertarungan mereka pun akhirnya dimulai. Di pertarungan itu sayangnya Wizard dengan mudah dibuat terpojok karena Orge mampu menggunakan kekuatan Gremlin, Medusa, Phoenix, dan para Phantom yang telah ia serap. Singkat cerita, karena Haruto bersikeras tak ingin menyerahkan naganya, maka monster itu lantas merebut cincin di mana jiwa Koyomi bersemayam sebagai sandera untuk memaksa Haruto. Setelah itu Haruto kembali ke Jepang untuk menceritakan yang ia alami pada rekan-rekannya. Namun di tengah percakapan mereka, tiba-tiba sosok Koyomi muncul menyapanya. Melihat hal itu, Haruto dan teman-temannya lantas terkejut dan tak percaya. Saat Shunpei, Rinko, dan Nito akan menyambutnya, tiba-tiba Koyomi menyerang mereka dengan kekuatan sihirnya. Di sini Haruto tentu semakin terkejut melihat Koyomi yang kini mampu menggunakan kekuatan sihir. Terlebih lagi ia kini dapat berubah ke wujud Kamen Rider Wise Man. Dan ternyata dalang dibalik semua itu adalah Orge yang membuat cincin Koyomi sebelumnya mendapatkan bentuk fisiknya. Walau begitu, Haruto tak ingin menganggap wanita itu sebagai Koyomi. Seketika itu juga Orge memerintahkan Koyomi palsu itu untuk membunuh Haruto dan rekan-rekannya. Walau tak ingin percaya pada semua itu, namun hati Haruto menolak untuk melawannya. Sehingga Orge berkata bahwa sebenarnya penyesalan Haruto lah yang membuat Koyomi itu bisa hidup kembali. Di sini Orge menegaskan bahwa hal itu terjadi karena Haruto tak rela berpisah dengan Koyomi yang sebenarnya telah mati. Maka dari itu Haruto menyimpan jiwa Koyomi di dalam cincin itu agar mereka tak terpisahkan. Jika Haruto memang sudah ikhlas atas kematian Koyomi, maka Orge meminta Haruto membuktikan hal itu dengan menghabisi Koyomi itu sebelum ia mengacaukan kota dan membunuh semua teman-temannya. Melihat Haruto sangat menderita memutuskan semua itu, Nito yang tak tega lantas melumpuhkannya dan kembali membuat perjanjian dengan Chimera agar dapat berubah menjadi Kamen Rider Beast kembali. Setelah Nito mendapatkan kekuatan Beast kembali, Kamen Rider Wise Man itu berhasil dibuat terpojok. Namun tentu Orge tak akan membiarkan hal itu dan segera membantu Koyomi sehingga Beast berhasil dilumpuhkan dan lantas kabur. Karena kehilangan jejaknya, Rinko dan Nito memutuskan untuk menyelidiki kemana Koyomi itu pergi untuk membawanya kembali pada Haruto.
Dari kata-kata Ogre sebelumnya, akhirnya Haruto menyadari bahwa yang sebenarnya dikatakan pria itu adalah benar. Bahwa faktanya Haruto tak ingin berpisah dengan Koyomi. Sehingga Haruto menduga jiwa Koyomi juga merasa terperangkap sehingga hal itu akan membebaninya. Namun ternyata hal itu tak hanya dirasakan oleh Haruto saja, melainkan Rinko dan yang lainnya yang juga ternyata belum bisa mengikhlaskan kepergian Koyomi. Untuk mengenang Koyomi, akhirnya Shunpei membuatkan Haruto sebuah cincin dengan batu sihir yang ditemukan sebelumnya. Di sini Paman Wajima pun menasihati Haruto dan yang lainnya agar tak putus asa karena semua manusia memang tak luput dari kesalahan. Namun bukan berarti kesalahan itu akan membuat mereka terus terpuruk dalam keadaan itu. Sementara di kota ternyata Koyomi muncul kembali dan membuat kekacauan di sana untuk memancing Haruto. Dengan mudah Wizard pun menghajar Koyomi hingga membuatnya terpojok. Hingga akhirnya Wizard memutuskan mencoba cincin buatan Shunpei sebelumnya. Namun sayangnya cincin itu pun ternyata error. Saat Wizard lengah, Koyomi lantas menyerangnya sehingga membuat Wizard dan cincin itu terlempar. Tak lama kemudian Nito datang membantu Haruto. Di saat yang sama, Ogre pun sampai di sana untuk menghadapi Kamen Rider Beast agar ia tak mengganggu pertarungan antara Wizard dan Koyomi. Karena dengan keputusasaan Haruto, Ogre berharap dapat segera memakan naga di dalam tubuhnya. Namun tak diduga di tengah pertarungan mereka, Haruto mencoba mengingatkan Koyomi tentang kenangan dan masa lalu yang telah mereka lalui. Dengan begitu akhirnya Koyomi pun kembali tersadar dan kembali menjadi cincin. Ogre yang tak terima lantas menyerang Hotaro yang lengah dan membuka paksa portal ke alam bawah sadarnya untuk memakan naga di dalam tubuh Haruto. Saat Nito akan mengikutinya, sayangnya pasukan Phantom buatan muncul kembali dan mengepungnya. Di saat Haruto mulai kehilangan kesadaran, tak diduga cincin Koyomi beresonansi dengan cincin yang Shunpei buat tadi sehingga hal itu memunculkan sosok Wizard lainnya. Tanpa buang waktu, Wizard pun masuk ke alam bawah sadar Haruto untuk mengejar Ogre. Sesampainya di sana, Haruto mendapati banyak kenangannya bersama Koyomi. Tak ingin buang waktu, Wizard lantas mengejar Ogre dan melanjutkan pertarungan. Dengan bantuan naga dalam tubuhnya, akhirnya Ogre pun berhasil dikalahkan. Setelah pertarungan berakhir, Haruto pun memiliki ide dan memutuskan untuk memberikan cincin Koyomi itu pada Koyomi yang ada di alam bawah sadarnya. Dengan begitu maka Haruto dapat selalu bersamanya karena kini Koyomi telah menyatu dengan dirinya. Saat Nito akan mengembalikan pedang Haruto, tiba-tiba Crack muncul di belakangnya. Sehingga monster yang keluar dari sana lantas menghisap Nito yang lengah. Selain monster, ternyata di sana juga tampak Kamen Rider Bujingai mendampingi monster itu. Lalu cerita pun berlanjut. Scene pun beralih di dunia di mana di sana terlihat dua kelompok yang dipimpin oleh Rider Forze dan Kiva yang akan memulai peperangan di antara mereka. Diketahui di dunia itu Rider dianggap sebagai dewa perang oleh masing-masing negara atau kerajaan untuk membantu mereka saling merebut kekuasaan. Hingga akhirnya muncul dewa perang Rider yang berusaha mengubah arah pertempuran mereka. Lalu scene pun beralih di Zamawe City. Di sana tampak para Armor Rider juga saling bersaing bersama kelompok dance mereka untuk memperebutkan peringkat teratas dengan hadiah mendapatkan sejumlah Lockseed. Singkat cerita, 5 Armor Rider henshin dan memulai pertarungan mereka. Namun tak diduga di tengah pertarungan mereka, lagi-lagi monster sebelumnya muncul di sana mendekati Mai. Beruntungnya Gaim, Ryugen, dan Baron berhasil menghalangi monster itu dan mengejarnya ke portal Crack yang terhubung dengan hutan Helheim. Di sana monster sebelumnya menghadap Bujin Gaim untuk melaporkan bahwa dirinya gagal menculik pendeta nasib yang tak lain adalah Mai. Walau gagal, namun Bujin Gaim tetap bersyukur karena Gaim dan yang lainnya terpancing ke sana. Sehingga ia pun berniat memanfaatkan kedatangan mereka dengan membuka Crack ke dunia alternatif, tempat di mana para Rider dianggap sebagai dewa perang. Namun tak diduga kedatangan mereka lantas membuat warga asli dunia itu ketakutan saat melihat Gaim. Hal itu lantas membuat Kota dan Michi bertanya-tanya. Selain itu di sana mereka menemukan pohon aneh yang memiliki buah seperti buah yang ada di hutan Helheim. Sementara di perusahaan Yggdrasil, seorang peneliti memberitahukan Takatora bahwa terdapat aktivitas tak wajar di hutan Helheim yang membuat beberapa Rider tertarik ke sebuah dimensi. Maka dari itu ia meminta Takatora untuk memeriksanya. Sesampainya Kota dan kawan-kawan ke Honnoji, di sana mereka menyaksikan pertarungan Oz dan beberapa monster suruhan Bujin Gaim. Walau tak mengerti apa yang sebenarnya terjadi, namun Kota dan Michi segera henshin untuk membantunya. Namun di sana Oz sempat mengira Kota adalah Bujin Gaim sehingga ia menyerangnya. Tak berselang lama, Bujin Gaim yang asli pun muncul di sana sehingga hal itu membuat Kota terkejut. Sementara di dalam istana, Kaito bertemu dengan Nobunaga yang menyerahkan Ranmaru padanya. Di sana Nobunaga merasa Kaito memiliki ambisi yang sama dengannya, sehingga ia meminta Kaito melanjutkan cita-citanya dengan memberikan satu buah core medal. Sedangkan di luar akhirnya Oz berhasil dibuat terpojok oleh Bujin Gaim, sehingga Oz pun diserap masuk ke tubuh monster suruhannya. Kota yang melihat kejadian itu bahkan tak mampu untuk menyelamatkannya.
Di sana Bujin Gaim memberitahukan bahwa ialah orang yang menyeret Kota dan kawan-kawannya ke sana. Ia pun mengaku bahwa dirinya adalah dewa perang dan calon pemimpin masa depan di negeri itu. Dan tak lama kemudian Michi menyelamatkan Kota yang terdesak dan mengajaknya pergi dari tempat itu. Di perjalanan Kota berencana kembali untuk menyelamatkan prajurit dari istana itu. Namun sebelum mereka sempat ke sana muncul sekelompok orang yang menculik mereka. Dan Mai yang khawatir pada Kota dan Michi tak sengaja menemukan krek yang baru saja dibuka oleh Takatora. Di sana diam-diam Mai lantas mengikuti Takatora yang sedang memeriksa hutan Helheim itu. Sementara itu Michi dan Kota yang sebelumnya diculik terbangun di sebuah penjara. Di sana Michi baru menyadari kalau mereka berada di dunia alternatif. Sebab sejarah Nobunaga di dunia itu tak sama dengan cerita di dunia mereka. Tak lama kemudian muncul seorang pria yang telah menggunakan driver Kota. Namun saat ia akan mencoba Henshin, sayangnya driver itu tak meresponnya. Hal itu dikarenakan Sengoku driver hanya dapat digunakan oleh satu orang yang telah teregistrasi saja. Di sana pria itu lantas memperkenalkan diri bahwa ia bernama Ieyasu, jenderal di kastil itu. Setelah Kota menjelaskan bahwa mereka bukan di pihak Bujin Gaim, akhirnya Ieyasu pun membebaskan mereka. Di sana Ieyasu juga bercerita bahwa sebenarnya negeri itu sebelumnya memiliki dewa perang juga bernama Wizard. Namun sayangnya kini ia telah tewas. Ieyasu menambahkan bahwa di dunia itu para rider atau dewa perang bertarung untuk saling merebut wilayah lain untuk menyatukannya menjadi satu bangsa. Namun di tengah pergolakan itu muncul dewa baru bernama Bujin Gaim, di mana ia tak memiliki jenderal seperti dewa perang lainnya. Ia pun berencana menaklukkan seluruh negeri untuk dirinya sendiri. Hingga suatu saat ia pun mengalahkan dewa perang Ieyasu yang bernama Wizard dan menghisapnya ke tubuh monster yang selalu mendampingi Bujin Gaim. Di tempat berbeda lagi-lagi Kaito bertemu dengan Ranmaru dan kembali menolongnya dari kejaran penjahat. Setelah itu Ranmaru lantas mengajak Kaito ke sebuah pohon. Di sana terlihat warga sedang berdoa di pohon itu untuk meminta hujan karena diketahui negeri mereka tengah mengalami kemarau panjang. Maka dari itu mereka selalu melakukan pertarungan untuk membantu rakyat memperluas wilayah mereka. Namun sayangnya kini harapan warga pun harus pupus karena dewa perang Oz mereka sudah dikalahkan. Mendengar hal itu, Kaito yang merasa dititipkan amanah oleh Nobunaga sebelumnya lantas menawarkan diri sebagai pemimpin sekaligus dewa perang mereka. Sementara di tempat berbeda kabar kekalahan dewa perang Oz sampai di telinga kubu Kamen Rider Double. Di saat yang sama Bujin Gaim telah sampai di sana. Tak ingin buang waktu, dewa perang Double pun berubah ke wujud ekstrimnya dan lantas memulai pertarungan melawan Bujin Gaim beserta anak buahnya. Saat Bujin Gaim terpojok, tiba-tiba Takatora atau Kamen Rider Zangetsu muncul secara tiba-tiba dan membantu Bujin Gaim hingga akhirnya dewa perang Double pun berhasil dikalahkan. Setelah melihat gaya memori yang dijatuhkan Double sebelumnya, Takatora akhirnya menyadari bahwa Gaim yang ia tolong ternyata bukan Gaim dari dunianya. Bujin Gaim yang tertarik dengan kekuatan Zangetsu lantas berencana untuk menguasai kekuatan miliknya. Namun beruntungnya Zangetsu berhasil pergi dari sana. Kabar kekalahan dewa perang Double kini juga telah sampai di negeri yang Ieyasu pimpin, sehingga para panglima meminta mereka bersiap untuk menyerah pada Bujin Gaim karena ia merasa tak ada harapan lagi untuk negeri mereka tanpa adanya dewa perang di sana. Namun di sini Ieyasu menolak saran itu. Seketika itu juga ia memperkenalkan dewa perang barunya yang tak lain adalah Kota dan Michi sambil memberikan cincin Wizard pada Kota. Walau keberatan, namun akhirnya Kota pun pasrah. Di perjalanan, Forze memperingatkan mereka tentang adanya bahaya. Dan benar saja, di depan mereka beberapa monster suruhan Bujin Gaim pun muncul. Sehingga seketika itu juga Kota dan Michi lantas henshin untuk melawan mereka. Sementara itu Forze yang akan melakukan evakuasi Ieyasu dihadang oleh Bujin Gaim dan monsternya sehingga terjadi pertarungan di antara mereka. Di saat yang sama para tentara Ieyasu tewas satu persatu di tangan para monster itu. Sedangkan Michi yang berhasil mengalahkan beberapa di antara mereka tiba-tiba ditemui oleh Zangetsu yang memberikannya Suika Lock Seed. Di pertarungan sebelumnya lagi-lagi Bujin Gaim berhasil mengalahkan dewa perang yang tak lain adalah Forze. Saat ia akan menyerang Ieyasu, beruntungnya Kota sampai tepat waktu untuk menolongnya. Pertarungan di antara mereka akhirnya berlanjut. Namun sayangnya kali ini Michi harus ikut tersedot ke dalam tubuh monster yang merupakan kaki tangan Bujin Gaim. Dengan Lock Seed Suika yang diberikan Michi sebelumnya, Kota lantas kabur dengan membawa serta Ieyasu bersamanya. Sementara di tempat berbeda, Takatora menemukan switch yang sebelumnya dijatuhkan oleh Forze di area pertarungan mereka sebelumnya. Keesokan harinya anak buah Ieyasu menginformasikan bahwa seorang dewa perang baru telah muncul, di mana ia mengumpulkan sisa tentara yang dikalahkan Bujin Gaim untuk melakukan perlawanan. Dan dewa perang itu adalah Kaito atau Kamen Rider Baron. Sementara di tempat berbeda, Mai yang sebelumnya mengikuti Takatora akhirnya kini sampai di hadapan Kaito. Namun di sini Kaito tak ingin memberitahukan padanya lokasi Michi dan Kota berada. Sementara dirinya memutuskan untuk tinggal di sana untuk memenangkan pertarungan rider. Saat Mai akan diantar pulang, tiba-tiba monster sebelumnya muncul lagi untuk menghisap Mai ke dalam tubuhnya.
Namun sebelum semua itu terjadi, beruntungnya Wizard yang sebelumnya ikut masuk ke dalam crack menolongnya. Kedatangan Wizard ke sana tak lain untuk menyelamatkan Nito yang sebelumnya diserap oleh monster itu. Dengan kekuatannya, akhirnya monster itu pun berhasil dibuat kabur. Setelah itu Haruto lantas mengantarkan Mai ke tempat di mana Kota berada. Sesampainya di sana, Kota langsung menceritakan semua yang terjadi pada Mai, termasuk keadaan Michi. Saat Kota hampir putus asa dengan keadaan yang menimpanya, Mai dan Haruto lantas menasehati dan memintanya tak menyerah. Sedangkan di tempat berbeda, diketahui ternyata para rider yang diserap sebelumnya sengaja dikumpulkan Bujin Gaim untuk digunakan sebagai alat peningkat kekuatannya dengan menyerap energi mereka. Dan untuk menyempurnakan kekuatan itu, ia hanya perlu menangkap pendeta nasib yang tak lain adalah Mai. Di tempat sebelumnya, Ieyasu memberitahukan Kota bahwa esok hari Baron akan melakukan penyerangan ke negeri mereka. Sehingga ia berharap Kota dapat membantunya lagi sebagai dewa perang mereka. Di sana Kota sedikit keberatan, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka tentang alasan semua orang melakukan peperangan. Di sini pun terungkap tujuan sebenarnya dari Ieyasu yang ternyata ingin menciptakan negeri di mana tak ada peperangan sehingga semua orang dapat hidup bahagia. Ieyasu pun yakin ia dapat mewujudkannya karena ia telah berjanji pada rekannya yang tak lain adalah Wizard yang telah hilang dari dunia itu. Saat melihat cincin Infinity di tangan Ieyasu, Hotaru pun sangat terkejut. Seketika itu juga Hotaru menunjukkan wujud Wizard di hadapan Ieyasu. Melihat Wizard kembali, Ieyasu sangat senang. Di sana Wizard pun berjanji akan membantunya. Dan keesokan harinya Baron pun sampai di kerajaan Ieyasu. Sebelum ia memerintahkan anak buahnya menyerang istana, Kota pun menantangnya bertarung 1 lawan 1. Dimana jika Kota kalah, maka ia akan menyerah tanpa syarat pada Baron. Namun jika sebaliknya, Kota meminta Kaito membantu mereka melawan Bujin Gaim. Singkat cerita, Baron akhirnya berhasil dikalahkan dan ia akhirnya menepati janji untuk membantu Gaim dan kerajaan Ieyasu melawan Bujin Gaim. Di saat yang sama, tiba-tiba gempa bumi terjadi. Getaran dahsyat itu lantas membuat Mai pingsan akibat terbentur di dinding istana. Sementara dari dalam tanah muncul pohon raksasa misterius. Dan di saat itu pula akhirnya Kota dan Kaito bertemu Bujin Gaim di dekat area mereka. Di sana rider jahat itu lantas meminta Mai diserahkan padanya. Kota yang tak setuju lantas memulai pertarungan dengannya dibantu Baron dan juga Wizard. Selain mereka, ternyata Takatora pun muncul ikut bertarung. Dengan kerjasama mereka, akhirnya Nito dan Michi berhasil diselamatkan. Tanpa basa-basi, keduanya pun ikut henshin dan bekerja sama melawan rider jahat itu. Serangan ke-6 rider itu pun membuat Bujin Gaim cukup kewalahan. Namun ia tak kehabisan akal. Dengan mengerahkan serangan terkuatnya, ia akhirnya berhasil kabur dari serangan ke-6 rider itu menuju istana untuk menculik Mai. Menyadari tindakan Bujin Gaim, Kota dan Haruto lantas menyusulnya. Di sana pertarungan mereka kembali berlanjut. Di saat-saat genting, Ieyasu memberikan cincin Infinity pada Wizard. Dengan cincin itu, Bujin Gaim dengan mudah dibuat terpojok. Namun lagi-lagi ia lantas kabur menyatukan diri dengan pohon raksasa misterius itu. Dengan kekuatan itu pula, Bujin Gaim memunculkan sejumlah monster untuk membantunya mengalahkan para rider di sana. Sementara dirinya melanjutkan pertarungannya dengan Gaim dan juga Wizard. Di tengah pertarungan, Mai tiba-tiba muncul meminta mereka menyatukan buah Helheim dengan item rider yang ada pada mereka. Dan seketika itu juga Lockseed Rider pun tercipta. Walau sempat terdesak, namun dengan kerjasama semua rider, akhirnya Bujin Gaim dan para monsternya berhasil dikalahkan. Dengan musnahnya Bujin Gaim, seketika itu juga hujan pun turun di negeri itu. Setelah dunia itu damai, para rider pun kembali ke dunia mereka masing-masing, lalu film pun selesai. Demikianlah alur cerita movie Kamen Rider kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.